Halo semuanya, jadi di pertemuan KP kali ini kita mau bahas perusahaan baru namanya Interactive Consulting. Jadi yang Laris Money Service kemarin udah kelar, kita lanjut ke perusahaan baru. Oke, kita baca dulu. Latihan perusahaan jasa soal praktikum, import data. Berikut adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai Interactive Consulting. Perusahaan ini adalah milik Anggi Mills yang operasionalnya dilaksanakan di rumahnya sendiri. Pada tanggal 1 September 2016, Anggi memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini adalah selama bulan September 2016 adalah sebagai berikut. Kita lihat semuanya. Jadi ini ada perusahaan baru, otomatis kita harus buat company baru di Accurate-nya. Jadi kita langsung aja create new company, pilih lokasi file yang mau kalian taruh di mana. Ya, terserah. Kalau saya taruh ini Interactive Consulting, kita namain Interaktif Consulting. Benar ya. Captcha satu. Oke, create. Terus oke, kita tunggu. Terserah di supervisor, password supervisor. Oke. Nah, kita klik setup, bahasanya Inggris, advance setup, kayak biasa, terus currency. Nah, buat yang nggak tahu cara belah layar kayak tadi, kalian tinggal tekan tombol Windows, terus tekan arah panah kiri atau panah kanan, terserah kalian enaknya gimana. Ini buat memudahkan aja sih. Oke, kita masukin namanya, ini lihat currency-nya dolar semua, kita dolar, rate-nya 1, country-nya Amerika Serikat, simbolnya dolar. Kalau udah kita next, company name, Interactive Consulting. Address Jalan Kiai Tapa nomor 20. Terus cut off selalu satu hari sebelum mulai transaksi ini ya 1 September, berarti dia 31 Agustus 2016. Fiscal year-nya 2016. Kita ketikain 16 di sini, nanti dia otomatis 20 di depannya. Terus ini 2022 udah benar, default currency-nya dolar. Kita next, ini udah benar, terus taxable company date sama kayak cut off, kita masukin 31 Agustus 2016. Kalau udah kita next. Nah, di sininya agak beda sama Laris Money Service kemarin. Kalau Laris Money Service kemarin kalian add satu-satu, tambahin satu-satu. Kalau di sini udah ada filenya yang kita sediain. Nanti aku upload di file Teams. Kalian cek aja. Nama foldernya Interactive Consulting. Kalian klik here to import file tadi. Terus kalian ketik folder ini. Klik folder ini. Kalian ke filenya yang ada Excel-nya itu. Terus kalian ganti dulu yang di sini XLX. Nah, ini ya XLX buat biar dia bisa ngedetect file Excelnya. Kalau kalian ke CSV apa segala macam ya dia nggak detect file Excel ya begitu. Kalian cari dulu foldernya, kalian download juga dulu. Nah, ini daftar akun, kita masukin ke sini karena dia chart of account. Terus extract data, kita tunggu. Nah, udah masuk. Nah, ini di atas nih, di atas sini ini ada bekas Excel tadi. Kita hapus dulu, caranya gampang, tinggal klik kanan delete. Yes, nah nanti dia otomatis ikutan ke kanannya kehapus semua. Kalau kalian udah kelar itu, kalian harus cocokin source column data ini sama define to field name. Source column data ini yang ada di accurate-nya dan define to field name ini kalian buat cocokin di yang data Excel-nya. Misalnya kan number, kalian cocokin no, account number. Bentar ya. Terus akun name, account type. Nah, nanti account tab ini bakal nongol nih ginian. Cashbank semuanya ya. Nongol. Kalian harus cocokin lagi. Cashbank cocokinnya sama Cashbank. Account receivable sama account receivable. Other current asset sama other current asset. Fixed asset sama fixed asset. Cumulative depreciation sama cumulative depreciation. Accounts payable sama accounts payable. Kalau nggak ada kalian tinggal scroll ke bawah, cari drag account payable. Oke ada. Ini kalian ke bawahin lagi. Ini masih ada ya.
Jangan sampai lupa, ini masih ada ke bawah, kalian drag ke bawah, jangan pakai scroll kalau bisa. Kalau enggak nanti suka hilang sendiri. Jadi amannya pakai drag aja. Oke. Other current liabilities kita masukin other current liabilities. Other current liability ini masukin equity. Equity, nah revenue, masukin juga revenue. Terus expense, masukin expense. Expense. Sip. Saya cek dulu bentar, udah semua. Aman, sebentar, sama dicek lagi aja. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Terus currency masukin, currency-nya nanti currency nongol, pilih currency, define to dollar. Oke. Terus parent ini eh parent ini masukin parent account, saldo awal ini opening balance. Kalau kalau udah semua kayak gini, kalian import data. Di bawah kanan sini, import data. Nah, kalau berhasil dia akan nongol 31 record importer, no record fail. No record fail berarti ya berhasil, nggak ada yang gagal. Kita klik OK aja. Nah, nanti kalau udah masuk ya gini, kelihatan. Jadi nggak usah input satu-satu lagi ya. Tapi tetap yang di sini opening balance equity, kita tetap mesti isi opening balance equity. Oke. Return earning juga return earning, udah benar. Kita cek dulu. Ini udah ya, nggak perlu di gimana-gimanain lagi. Kita next. Kita cek currency name-nya dollar, account payable, account receivable, advance sales, advance purchase, sales term discount, realized gain or loss, unrealized gain or loss. Udah masuk semua, aman. Kita bisa next. Ini terms of payment, karena perusahaan jasa nggak ada apa-apa. Kita enter aja. Bentar. Ini 0, enter. Nah, jadi COD. Oke. Terus kalian tinggal klik ke atas saja, biar hilang. Taxesnya juga aman, nggak ada apa-apa. Terus kalian bisa next. Nah, ini juga nggak ada apa-apa, cuma ada customer type general, shipment method juga nggak ada. Ini kalian bisa next. Nah, nanti di sini baru kalian kayak tadi ada tombol click here to import from file di sini kanan atas. Kalian klik. Kalian sama caranya kayak tadi. Di bagian folder ini kalian klik. Nah, kalian cari lagi XL. XL lagi. XLS. Nah, kali ini dia tuh data pelanggan. Masukin daftar pelanggan. Open. Ekstrak data. Ini ya ekstrak data kanan atas. Sama kayak tadi, kalian hilangin dulu kolom paling atasnya, klik kanan delete. Yes. Nah, tinggal masukin customer number. Saya cek dulu. Ya, benar. Customer number, nomor pelanggan, customer name. Terus currency itu mata uang itu currency. Currency. Mana currency? Bukan. Salah. Salah pencet. Ini currency, kita pilih dolar. Terus oke. Okay. Terus saldo awal itu opening balance. Kita klik bawah-bawah cari-cari opening balance. Mana? Ini dia opening balance. Terus nomor faktur itu invoice number. Invoice number. Kita ke bawah-bawah invoice number. Ini ya, aduh, lewat invoice number OB. Ini. Terus saldo per tanggal ini itu as of balance. Kita cari lagi as of balance. Ini ke bawah aja. Kalian mau drag juga boleh. Saya satu-satu aja biar aman. As of balance.
Tipe pelanggan itu customer type, cari customer type. Ini, aduh kelewat. Nah, customer type nanti dia nongol Windows kayak gini lagi. Cari klik general. Karena kita cuma ada satu eh, customer type general. Oke, kalau udah kita kayak tadi kita klik import data, tiga record importer, no record fail. Ini berhasil ya, tiga, no fail. Kalau udah oke, ini udah masuk, ya bisa dilihat. Terus kalau udah tinggal kita next. Terus vendor sama kayak tadi, klik here to import from file-nya. Kita klik gambar folder ini. Kita ganti lagi ke Excel, Excel lagi kan, Excel. Nanti dikira sponsor. Terus kita klik daftar pemasok, kita ekstrak data. Sip. Kita tunggu, udah masuk. Kita kayak tadi lagi, paling atasnya kita delete lagi, tinggal klik ya, mau klik kolom 2, kolom satu, kolom 0 sama aja. Klik kanan delete. Yes. Nah, terus kita cocokkan lagi source column data sama define to field name-nya. Number kita ke vendor number, cocokin ya. Yang nama kita ke vendor name. Saldo hutang kita ke opening balance, opening balance, opening balance kita cari. Ini saya capek klik satu-satu, scroll aja. Nomor faktur tadi invoice number. Invoice number. Nah, ini klik tanggal saldo hutang itu as of balance. As of balance mana nih? Kok nggak ketemu, nah ini as of balance. Mata uang itu currency. Currency kita klik lagi yang dolar. Oke. Udah semua kita klik import data. Dua record imported, mau record file. Kalau begini berhasil. Aman ya. Udah kelar. Kita klik. Ini udah kita cek dulu udah masuk gimana. COD 300 700 bener. 109 2016 bener. Kita next, udah kelar, kita last, udah kelar. Karena kita perusahaan jasa sampai situ aja, terus kita finish. Oke, kita masuk ke soalnya. Yang pertama, ini ya, ini kalau mau lihat di modul ada step-stepnya juga nih. Kalau tadi terlalu cepat, kalian bisa pelanin, kalian bisa back. Kalian atau juga kalian bisa lihat dari modul ini. Sebenarnya kalau kalian ikutin modul aja udah enak, lengkap. Kita ke general ledger, habis itu kita ke general ledger ya. Kita masukin nih transaksi-transaksi yang ada nih September 2. Yang pertama kayak kemarin journal voucher, bikin aja kayak biasa. Dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list 3.600 secara tunai. Jadi dia bayar sewa kontrak secara tunai. Hmm, Ntar saya cek dulu. Di atas sih ada saldo opening balance. Ya, ini langsung aja. Ini saya biar gampang, saya 1003. Kalian mau berapa aja, future number itu bebas. Tanggalnya 2 September 2016, jadi 02/09/2016. Jangan lupa ganti tanggal. Dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list 3.600 secara tunai. Berarti jurnalnya sewa dibayar di muka, karena tunai jadi pada kas. Kita cari sewa dibayar di muka, masukin $3.600. Terus kas. Kas juga 3.600. Ini kalian kalau mau cek the balance atau mana, kalian bisa lihat di bawah. debit 3.600, kredit 3.600 ya. Begitu. Kalau udah cocok, kalian bisa save venue.
Lanjut September 2 lagi, dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan $1.500 secara tunai. Ganti tanggal dulu, 2 September 9 2016. Membayar secara tunai berarti asuransi pada kas secara tunai 1.500. Salah. Kas secara tunai 1.500. Ini udah balance, debit kredit 1.500. Kalian bisa save venue. Diterima kas dari Miss Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Menerima kas dari Mr. Cipluk sebagai panjar. Berarti kita terima duit ya. Kas 3.500 dan honor diterima di muka 3.500. Subsidiary ledgernya, bentar, subsidiary ledgernya Miss Cipluk. Ini kan nggak ada nih Miss Cipluk. Kalian tambahin sendiri. Ini kan vendor, kalian ke customer dulu, kalian tambahin sendiri. Si Miss Cipluk ini karena di sini nggak ada ya. Bentar. Jadi ini cancel dulu, kalian tambahin dulu nanti. Ini ngasal dulu deh ya. Nanti kita ganti biar bisa balik. Jadi kalian ke list, kalian ke customer, kalian new di sini atau kalian klik kanan new juga sama aja. Customer 1004 dengan nama MRS titik Cipluk. Oke, oke. Kita refresh, udah masuk belum? Oke, udah masuk. Ini bisa di close. Nah, di sini kalian ganti. Nah, nongol kan Miss Cipluk. Oke. 3.500, 3.500. Kalau udah bener, kalian next. Next lagi save venue. Udah balance. Lanjut, September 5 dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company 1.800. Ganti tanggal dulu, 5 September 2016. Dibeli secara kredit peralatan kantor, berarti peralatan kantor sebesar 1.800. Hutang usaha 1.800 dari Paint Company. Kita cari Paint Company. Ada nggak? Ada. Kalau ada kayak gini nggak usah tambahin. Udah balance 1.800 revenue. Lanjut, tanggal September 6 penerimaan kas dari Mr. Chan. Mr. Chan atas bagian piutang saya sebesar $300. Ya, jangan lupa ganti tanggal 6 September 2016. Account numbernya kita terima kas, jadi kas sebesar 300. Lalu piutang usaha, dia bayar piutang ya si Mr. Chan ini. Kita cari, klik Mr. Chan. Double klik, oke. Debit kredit 300 revenue. Lanjut, jurnal selanjutnya. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar sebesar $120. Beban iklan, nggak ada nih beban iklan ya. Jadi kita new account dulu di sini. Karena nggak ada beban iklan, kita bikin ke bagian expense. Sub account off-nya kita centang juga di biaya umum dan administrasi. Nah, oke. Kodenya 6206, kita masukin beban iklan. Opening balance-nya nggak ada. Kita oke. Nah, di nongol beban iklan $120. Karena tunai kita kreditkan kasnya $120 juga. Ini jangan lupa nih tanggal tadi keganti sendiri kayaknya. Apa saya lupa ganti nggak tahu.
10 September 2016. Ini kadang banyak orang salah karena tanggal ya, jadi jangan sampai lupa ya. Udah balance debit kredit 120 kita save and new. Lanjut, transaksi 12 September. Dibayar kepada Pioneer Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar $800 melalui kas. Kita ganti dulu tanggalnya 12 September 2016. Hutang usaha karena dia bayar utang ke Pioneer Company. Pioneer Company. Oke, sebesar $800. Lalu karena bayar hutang pakai kas ya kas kreditnya. Oke, kalau udah balance 800 save and new. Lalu September 12 dicatat penjualan jasa kredit secara kredit kepada Miss Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2010. 2010 nggak tahu deh. Sebesar $1.200. Ini 12 September 2016. Account number kita hasil kita terima duit ya. Kita terima duit. Penjualan jasa secara kredit berarti piutang usaha. Piutang. Kita masukin nominalnya 1.200. Subsidiary related Miss Diana. Mrs. Diana. Oke. Kalau terus dia penjualan jasa ini ada akunnya 1.200 udah kita save and new. Tanggal udah bener, nomor akun voucher number udah bener. Save and new. Lalu lanjut September 13. Dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu $400 secara tunai. Kita ganti dulu tanggalnya 13 September 2016. Tipe mulu. Lalu kita bayar karena kita bayar gaji, biaya gaji dan upah sebesar $400 secara tunai, karena secara tunai kita kas. Udah masuk 400 tanggal udah benar, kita save and new. Lanjut tanggal 17 September, kita ganti tanggal dulu. Ini aku selalu gini ya, tanggal dulu. 17 September 2016 biar gak lupa. Dibukukan kas dari Miss Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 sampai 12 September. Jadi yang tadi ini dia bayar $1.200, kita terima duit jadi di debitnya kas 1.200, lalu di kreditnya piutang usaha. Punyanya si Miss Diana. Subsidiary related jangan lupa dipilih Miss Diana. Kalau udah balance debit 1.200, kredit 1.200, kita save and new. Cek lagi tanggal udah benar, oke save and new. September 18, pembelian tunai perlengkapan kantor 750. Gampang ya. Dia beli tunai perlengkapan berarti perlengkapan pada kas. Kita ganti dulu tanggalnya 18 September 2016. Ini akan namanya perlengkapan atau supplies $750. Lalu kita kreditkan kas $750 juga. Udah sama, aman, tanggal juga udah benar, kita save ini. Lanjut ke tanggal 20. Ganti dulu tanggalnya 20.09.2016. Dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13 sampai 20 September $1.400 kepada Mr. Pram. Jadi kita ada penjualan jasa secara kredit lagi berarti piutang usaha $2.400. Subsidi related jangan lupa pilih Mr. Pram. Terus penjualan jasa karena dia jual jasa ya $2.400 udah benar, tanggal juga udah benar, kita save ini. Lalu tanggal September 24, kita ganti dulu tanggalnya. September 24 09/2016. Dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian penjualan jasa periode 13 sampai 20 September sebesar $1.800. Jadi yang tadi kita baru sebagian, kita terima duit jadi di debit kita kas $1.800. Lalu di kredit piutang usaha karena piutangnya berkurang. Jangan lupa dipilih Mr. Prom. The balance tanggal juga udah benar, kita save ini. Lanjut tanggal 25 September. Ganti tanggal 25 September 2016.
Kita baca, diterima kas dari Mr. Pram untuk sisa tagihannya $600. Dia bayar sisa tagihannya, berarti kita terima duit lagi. Kita masukin kas, di debit $600. Lalu di kredit piutang usaha, jangan lupa pilih lagi Mr. Pram. Udah, masuk, kita save and new. Tanggal udah bener, kredit debit udah bener, save and new. Lanjut tanggal 27 September 27. Kita ganti tanggal dulu, 27/09/2016. Dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, $400 secara tunai. Jadi dia bayar gaji, berarti biaya gaji dan upah 400 dolar. Lalu dikredit karena dia bayar secara tunai, kita kas 400 juga. Udah ya, tanggal udah benar dan debit kredit sudah balance 400 kita save new. Lalu jurnal selanjutnya tanggal 29 September. Kita ganti dulu 29/09/2016. Dibayar rekening telepon bulan September $130 secara tunai. Berarti ada nih masukinnya beban rupa-rupa ya. Beban rupa-rupa sebesar 130 dan karena secara tunai kita kas $130. Tanggal udah benar, debit kredit udah benar, kita save ini. Lanjut tanggal 30 September. Dibayar kita ganti dulu 30/09/2016. Dibayar rekening listrik bulan September $200 secara tunai. Ini sama kayak tadi, beban rupa-rupa juga $200 dan karena tunai kita bayar kreditnya kas. Tanggal udah bener, debit kredit udah bener, kita save ini. Anggi menarik kas 1.500. Ini lagi ya, 30 September lagi ya. Udah bener tanggalnya. Oke. Kita baca soalnya, Anggi menarik kas $1.500 untuk keperluan pribadi. Dia narik duit, jadi ya sebenarnya harusnya private, cuman karena nggak ada, kita ikutin akun yang ada, penarikan Anggi Mills $1.500. Lalu karena ditarik duitnya ngilang, kita kreditin kas ya $1.500 juga. Udah benar, tanggal juga udah benar, kita save and new. Sekarang kita masuk ke journal adjustment. Asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar $125. Ini ADJ ya, adjustment 001. Ini aja. Ya, 001 aja deh. Tanggal 30 September 2016. Karena asuransinya udah kadaluarsa, berarti kita debitin biaya asuransinya. Karena sudah jadi beban $125. Dan di kredit asuransi dibayar di muka. Ya, tadi asuransi. Asuransi gini. Kalau udah kita save and new, lanjut yang kedua 30/09/2016 ADJ 002. Perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2016 adalah 220. Ini kalau mau lihat untuk journal adjustment kedua ini, kita mesti lihat ke chart of account kita dulu ya. Kita ke list atas sini, terus kita ke chart of account. Kita cari perlengkapan. Mana nih perlengkapan supplies? 750 di sini. Dan di sini dia bilang 220. 700, kita logika aja kalau di sini 750 dan dia bilang di akhir bulan tinggal 220, berarti di selama periode 1 bulan itu dia pakainya 750 kurang 220 itu $530. Kita balik lagi ke jurnalnya ke sini. Kita masukin beban perlengkapan $530 tadi dari 750 kurang 220 dan di kredit kita masukin perlengkapan atau supplies. Udah masuk, kita save and new. Nah, kita bisa cek nih di chart of account. Kita refresh dulu.
Nah, udah jadi perlengkapan ini udah jadi 220 ya. Udah aman berarti. Oke. Lanjut yang ketiga, penyusutan peralatan kantor periode September 2016 adalah 250. Original 03 kita ganti dulu tanggal 30 September 2016. Penyusutan peralatan kantor berarti beban penyusutan peralatan kantor sebesar $250 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor $250. Tanggal udah benar, ini udah benar, save. Sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September adalah $800. Ini sewa kadaluarsa sama aja ya kayak asuransi udah kadaluarsa tadi. Kita masukin ini tanggal, jangan lupa ganti. Kita masukin dulu beban sewa. Bukan, nggak ada beban sewa, berarti biaya sewa sebesar $800. Kreditnya sewa dibayar di muka $800 juga. Nah, tanggal udah benar, debit kredit juga udah benar, biaya sewa pada sewa dibayar di muka $800. Dan save nih. Honor diterima di muka pada 30 September 2016 adalah 1.200. Untuk yang kelima, adjustment kelima ini juga kayak tadi harus kita cek chart of account-nya, kita refresh dulu, kita cari honor diterima di muka. Honor diterima di muka. Nah, ini honor diterima di muka. Dia tuh 3.500. Tapi eh, di adjustmentnya bilang tinggal 1.200. Berarti kalau di sini 3.500, di adjustment dibilang akhir bulan 1.200, berarti selama periode berjalan itu sudah berkurang sebesar 3.500 kurang 1.200, yaitu 2.300. Jadi di sini honor, saya tulis saja di sini biar, karena ini biar nggak lupa, 3.500 kurang 1.200. Nah, sama dengan 2.300. Jadi karena honor saldo normal di kredit, kalau kita mau kurangnya kita debitin, berarti honor diterima di muka 2.300, subsidi related-nya eh tadi ya Miss Cipluk ini, tadi dia ada Mrs. Cipluk. Nah, di sini tadi dia 3.500 tuh dari sini. September 4 dia ada 3.500 di sini, makanya kita kuranginnya dari sini Miss Cipluk. Kalau udah kita enter, terus kita kurangin penjualan jasanya. Jadi kita sudah akui ini sebagai penjualan jasa kita, bukan diterima di muka lagi. Kalau honor diterima di muka gini kan kayak masih hitungannya utang. Sama aja kayak pendapatan di beli muka. Cuman ini namanya honor diterima di muka. Ya, sama aja. Kalau udah benar angkanya, tanggal juga udah benar, kita save. Ini udah terakhir ya. Kalau udah terakhir kita boleh save and close. Kita cek chart of account. Dengan menggunakan Accurate, inputlah transaksi tersebut sebagai account, sub-account buatlah jumlah transaksi hariannya, buatlah jumlah penyesuaian, buatlah jumlah penutupnya. Perlu untuk mencetak trial balance sebelum masuk ke tahap berikutnya. Jadi ini udah kelar, nanti chart of account-nya kayak gini. Ya, ini udah di refresh, udah masuk semua, kalian bisa close ini. Oke teman-teman, jadi tadi saya ternyata ada lupa di tanggal 4 September 2016, jurnal voucher 1005. Ini saya lupa ganti tanggal, jadi teman-teman jangan lupa ganti tanggal ya. Kalian ganti tanggal terus kalian tekan aja save and close gitu. Nah, karena ada begituannya, jadi kita ke pas di reportnya beda lagi. Yang ini yang benar ya, kalian ganti lagi tanggalnya 9 2016. Oke. Nah, hasil yang benarnya tuh segini ya. Kasnya ini 5.050. Total aset slip 12 195 ke bawah 12 195. Oke. Aman ya. Profit and loss sama masih kita mau lihat.
Kalian cek ya segini sama. Oke. Kalau udah jangan lupa di save. Kalian save close. Close data yes. Yes.